Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat SGTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senang sekali bisa menyapa sahabat SGTV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fil Isnaini yang akan menemani sahabat SGTV dalam acara Kampus Unpam Mengaji. Informasi seputar pendidikan agama Islam dan pembelajaran mengaji Al-Quran. Baiklah, marilah kita buka acara Kampus Unpam Mengaji dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengawali pertemuan pada episode kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 174, 175 yang akan dibacakan oleh Saudara Agus Salim, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang, dengan sari tilawah Saudara Khairatun Hasanah, mahasiswi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما
ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya dan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, indah sekali suaranya, menenangkan hati yang mendengarkannya. Semoga yang membacanya dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat SCTV, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sholawat yang berjudul Qomarun yang akan dibawakan oleh mahasiswa dari tim Hadroh Syifa'ul Qulub dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Kepada tim Hadroh Syifa'ul Qulub, kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Qomarun, Qomarun, Qomarun sidnan Nabi, Qomarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi, wa jamil. Qomarun, Qomarun, Qomarun sidnan
فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا المختار حي الهادي هذا الذي صارنا إلى ثم ادانا يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي على العرش راق جميل وكلمه مولى ذليل على العرش راق جميل وكلمه مولى ذليل فهو عبادي يوم معادي نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي Masya Allah, merdu sekali sholawat yang dilantunkan oleh tim Hadroh Syifaul Qulub dari Prodi S1 Akuntansi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari sholawat yang disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Sahabat SJTV dimanapun Anda berada, bersama saya sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah dosen dari Universitas Pamulang, dosen agama Universitas Pamulang. Yang pertama ada Ustadz Mukhlisin SKOMI MPDI. Beliau adalah dosen S1 Manajemen Universitas Pamulang. Baik, Assalamualaikum Ustadz Mukhlisin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, bahagia, sejahtera. Amin, Masya Allah. Bahagia dan sejahtera ya Ustadz ya. Oke, sedang sibuk apa sekarang Ustadz? Rutinitas sehari-hari ngajar di kampus, menemani teman-teman semuanya. Oke, baik. Kegiatannya mengajar ya, mengajar online ya Ustadz ya. Baik. Teman-teman, sahabat, kemudian ada narasumber kita yang kedua, telah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dosen kebanggaan dari Prodi S1 Akuntansi. Beliau adalah Ustadz Septian Arif Budiman SPDI MPDI, dosen agama program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana Bu Fil? Alhamdulillah, saya juga sehat. Dan insya Allah selalu berbahagia begini Ustadz. Amin. Amin. Selamat bergabung Ustadz Mukhlisin dan Ustadz Arif. Senang sekali bisa bersama-sama narasumber yang luar biasa. Yang insya Allah hari ini nanti kita akan sama-sama membahas tentang akidah. Baik, berbicara tentang akidah, dalam kajian Islam, akidah adalah tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Esa, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata, yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebut dengan akidah. Jadi, akidah itu harus kuat dan tidak ada kelemahan yang membuka celah untuk dibahas. Oke, dari penjelasan ini Ustadz, ada beberapa pertanyaan ya. Apa sih akidah itu hakikatnya? Kemudian bagaimana ruang lingkup akidah, prinsip dan tujuan akidah? Tapi mohon maaf, jangan dijawab dulu ya Ustadz ya. Boleh minum dulu Ustadz, monggo. Siap Bu. Iya, siap. ini adalah air mineral kebanggaan kita dari Tirta Sasmita. Oke, pemirsa SCTV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Mohon tetap di tempat karena kami akan kembali lagi dengan penjelasan yang luar biasa sesaat lagi. Ayah, ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus Tuh. tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Kembali lagi bersama saya Fil Isnaini dalam acara Kampus Unpam Mengaji. Baik sahabat SJTV yang dimanapun Anda berada, kembali lagi membahas tentang akidah yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, Ustadz Mukhlisin dan Ustadz Septian silahkan menyampaikan tentang akidah yang sebagaimana ketika berbicara akidah banyak sekali yang harus kita ulas bersama. Silahkan Ustaz.
Terima kasih Bu Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Berbicara terkait dengan akidah, tentu ini adalah term yang sangat familiar sekali di telinga kita. Kita sering diskusikan, tetapi pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat SCTV dimanapun Anda berada, kami ingin mencoba kembali mengulas terkait dengan akidah ini karena urgensinya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Secara etimologi, akidah ini berasal dari kata-kata aqoda, yang berarti ikatan, simpul, atau perjanjian. Ada juga yang kemudian mendefinisikan akidah ini dengan sesuatu yang terpatri di dalam hati yang tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga ketika seseorang itu meyakini akan kebenaran sesuatu, pasti dia akan menepis terkait dengan, dia akan menolak terkait dengan apa saja yang bertolak belakang dengan apa yang dia yakini. Ketika kita meyakini bahwa gula itu manis, maka kita akan menolak pendapat siapa saja yang mengatakan bahwa gula itu asin, bahwa gula itu asam. Padahal antara asin, asam, dan manis itu pun susah kemudian untuk definisikan. Coba mari kita definisikan secara baik, deskripsikan manis itu seperti apa. Manis adalah susah juga. Nah, oleh karenanya akidah secara terminologi adalah seperangkat ajaran yang kemudian harus diyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya. Sehingga di dalam akidah ini tentu akan menimbulkan beberapa konsekuensi-konsekuensi yang melingkupinya. Dan di dalam akidah ini ada 3 hal yang kemudian menjadi dasarnya. Pertama adalah terkait dengan nakli. Kemudian yang kedua terkait dengan akli, dan yang ketiga terkait dengan amal. Ketiga inilah yang kemudian menjelaskan bahwa keyakinan seseorang itu akan berbanding lurus dengan pemahamannya tentang akidah. Maka semakin dia meyakini, memahami dengan sesuatu yang diyakininya, maka semakin kuat akidahnya. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, maka semakin kita mengenal siapa itu Allah, bagaimana sifat-sifat Allah. Maka antara A, B, dan C, 3 orang ini sama-sama dia meyakini Allah, bisa jadi tingkat keyakinannya berbeda-beda. Tergantung satu, tingkat pemahaman dia tentang Allah, seberapa kenal dia dengan Allah. Kedua, terkait juga dengan nakli, artinya dalil-dalil yang kemudian pemahaman-pemahaman yang kemudian dia kuasai juga. Dan yang ketiga adalah terkait dengan amal, bagaimana kemudian perilaku dia memang bentuk daripada apa yang kemudian dia yakini. Ketika dia meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah Maha Esa, Allah itu adalah yang menguasai semua kehidupannya, maka dia pun tidak akan pernah khawatir akan kehidupannya. Maka dia pun tidak akan pernah bertuhan selain kepada Allah, tidak akan menghamba kepada selain Allah. Karena apa? Karena dia meyakini bahwa semua yang dilakukannya, yang terjadi pada dia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu Bu Fil. Oke, baik. Jadi akidah itu berdasarkan pada 3 pokok ya Ustadz. Ya. Akli, kemudian nakli dan amal. Sehingga ketika sudah ada 3 itu dan muncul keyakinan, maka keyakinan itu yang menjadikan semakin kita yakin terhadap akidah kita.
Kalau kita meyakini Allah Tuhan kita, maka Allah lah Tuhan kita. Begitu ya Ustadz? Oke, baik. Selanjutnya silahkan Ustadz Arif. Baik. Terima kasih Bu Fit. Baik. Ustadz, mohon izin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa ba'd, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Baik pemirsa SJTV, jika tadi kita mendengarkan prolog tentang akidah, tentang pengertian akidah dari Ustadz Mukhlisin, maka kali ini saya mencoba untuk menjelaskan apa sih sebenarnya tujuan daripada akidah yang terpatri di dalam hati manusia. Sama-sama kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran Allah menciptakan manusia dengan perjanjian, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Perintahnya seperti itu. Maka ketika beribadah, perjanjian itu harus kita laksanakan. Nah, akidah mempunyai peran sebagai alat ukur kita sebagai penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap jin dan manusia. Maka setidaknya saya akan menjelaskan dua tujuan daripada akidah. Kenapa harus terpatri di dalam jiwa, raga dan hati manusia. Seperti itu Bu Fil. Yang pertama, secara internal, manusia ini bisa dikatakan sebagai makhluk secara pribadi maupun makhluk secara sosial. Secara internal, setidaknya ada 5 tujuan akidah di dalam diri kita. Yang pertama adalah untuk memurnikan hati, untuk menyucikan, mensucikan diri dan hati. Jadi akidah untuk mensucikan diri dan hati kita. Sebagaimana tadi Ustadz Mukhlisin mengatakan bahwasanya ketika ada kekuatan akidah yang amat sangat terpatri di dalam hati manusia, maka disitulah hati kita akan merasakan kesucian. Jadi pokok ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama adalah akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ketiganya ini saling bersangkutan. Ketika akidah sudah terpatri di dalam hati, maka tadi dikatakan oleh Ustadz Muhsin, amal, maka sesuai dengan syariat, lalu terjadilah pembentukan secara akhlak seorang diri manusia. Yang kedua adalah ketika seseorang mempunyai akidah yang kuat, maka ada kalanya dia merasa aman. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Allah menjamin itu. Jadi ketika diri seorang mempunyai akidah yang kuat, terutama akidah Islamiyah yang kuat, maka terpatri di dalamnya kenyamanan dan keamanan dari segala apapun kekhawatiran dan ketakutan itu. Dan yang ketiga adalah akidah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terpatri di dalam hati manusia sebagai pijakan. Pijakan ketika manusia diciptakan mempunyai aturan dalam hidupnya, maka akidah sebagai pijakan ketika kehidupan harus seperti apa, itu sebagai pijakan. Dan yang keempat adalah akidah dapat menghindari kita sebagai sesuatu untuk penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terpatri. Kalau tadi Ustadz Muhsin mengatakan bahwasanya yang namanya gula itu manis, ya tetap saja apapun yang orang lain katakan, kalau gula itu beda rasa dari yang dia rasakan, maka tetap ketika dalam akidahnya itu Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa,
ketauhidan yang kuat, maka itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa tertolak lagi. Lalu yang kedua adalah tujuan eksternal. Nah, ternyata tujuan eksternal ini sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, ada dua. Yang pertama, akidah dapat menguatkan, merekatkan umat, mempersatukan umat. Yang kedua adalah dapat menjalin persaudaraan yang lebih kuat. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 103 tersebut, Allah mengatakan, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, atau dalam satu akidah, dalam satu kepercayaan Allah, dan janganlah kita bercerai-berai. Maka di ayat di kalimat selanjutnya dalam ayat tersebut, ya, Allah menjelaskan, dan ingatlah dahulu kamu berpecah belah, bermusuh-musuhan, tapi karena Allah maha membolak-balikan hati, sehingga Allah menjadikan hati menjadi satu, maka kalian menjadi bersaudara. Mungkin itu saja tujuan daripada akidah Islamiyah yang dapat saya jelaskan, Bu Fil. Oke, baik. Terima Ustaz. kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz. Jadi disampaikan Ustaz tadi bahwasanya tujuan akidah Allah menciptakan manusia di bumi ini bukan lain adalah untuk beribadah. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa untuk pengikatnya? Yaitu akidah seperti yang sudah disampaikan tadi sama Ustaz ya. Baik, sahabat SGTV yang dirahmati Allah, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil pada kesempatan yang luar biasa tentang akidah. Berbicara akidah pasti di dalam benak teman-teman semuanya, sahabat-sahabat SGTV dimanapun Anda berada, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya, karena berbicara akidah akan mengimplementasi dengan kegiatan keagamaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke berikutnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang sudah kami siapkan, pemirsa SCTV jangan kemana-mana, kami akan hadir sesaat lagi. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita, supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Terima kasih sahabat SGTV yang dirahmati Allah, masih setia bersama saya Fil Isnaini dalam program Kampus Unpam Mengaji. Masih bersama kami narasumber yang istimewa, dosen agama yang luar biasa, Ustadz Mukhlisin dan Pak Ustadz Arif. Baik Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan, ingin kami ajukan Ustadz. Pertanyaan pertama ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Ustadz Mukhlisin. Begini Ustadz, seringkali berbicara tentang akidah Ustadz, seringkali ya permasalahan ini sebenarnya sudah populer, sering diulas, tetapi mungkin agar lebih tahu, kita lebih tahu semuanya. Karena hal ini sering dilakukan oleh kita semua. Apa sih itu? Bagaimana hukumnya ketika kita memajang foto atau gambar bernyawa atau patung
begitu ya Ustadz ya, yang ada di rumah kita. Ya begitu Ustadz. Padahal itu niatnya tujuannya itu hanya untuk sekedar hiasan, bukan untuk disembah. Bagaimana akidah Islam memandang tentang persoalan ini Ustadz? Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Bu Fil. Jadi memang ada beberapa hadis yang berbicara terkait hal ini. Di antaranya apa yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, innal malaika la tadkhulu baitan fihi surah, bahwa malaikat ini tidak akan masuk kepada rumah yang di situ ada patung. Jadi perlu dikelirkan dulu ini Bu Fil. Jadi malaikat di sini malaikat rahmah gitu ya. Bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut ya masuk-masuk aja ya. Tidak memandang di situ. Iya, jadi dikelirkan di awal. Jangan sampai kemudian kita koleksi patung yang banyak untuk menghalau kematian biar malaikat maut nggak masuk. Enggak. Yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat rahmah. Jadi tetapi di sini Bu Fil juga ada beberapa perbedaan pendapat. Hanya saja perbedaannya ini klasifikasinya lebih kepada bentuk yang bernyawa dan bentuknya gitu. Yang pertama adalah ketika dia itu adalah surah yang tidak mujassada atau yang tidak bernyawa. Contohlah gambar lukisan, benda-benda, lukisan gambar pemandangan, kemudian bunga matahari, bunga mawar, melati, semuanya indah gitu ya. Itu boleh saja, asal tidak boleh kemudian diikuti dengan takdis, pengkultusan. Walaupun bunga itu bunga melati tetapi dia mengkultuskan gitu. Artinya apa? Artinya dia begini, menganggap bahwa dia memang ada kekuatan di situ. Bahkan sampai kepada penghambaan, dia meyakini dia punya kekuatan gitu. Bahkan dia sampai kemudian mengatakan, wahai bunga melati, dengan kekuatan yang kau miliki, ya, tolong balikin dia kepada saya. Itu artinya, lah ini yang nggak boleh. Bukan lukisannya, tetapi takdisnya itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua itu adalah yang kemudian surah yang mujassada, yang memang ada ruhnya ya secara. Jadi kalau 3 dimensi, ada bayangannya, patung jelas. Jadi bentuknya secara kamilah, secara sempurna, dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu ada semuanya berbentuk. Nah, ini yang kemudian tidak diperkenankan. Selanjutnya yang kalau foto-foto biasa, ini mayoritas memperbolehkan. Tetapi ada sedikit yang ulama yang kemudian tidak memperbolehkan, seperti foto kalau gambar-gambar secara umum, sketsa, apalagi yang belum lengkap gitu ya, sketsa dan tidak terbentuk mana, hanya orang-orang yang punya punya daya seni tersendiri yang bisa menangkapnya, itu malah lebih diperbolehkan juga. Itu Bu Fil kira-kira. Satu lagi, masih berhubungan dengan ini Ustadz. Kalau lukisan, kan banyak sekali orang yang memiliki imajinasi tinggi, kemudian melukis. Atau mungkin kita sendiri misalnya melukis gitu ya. Bukan melukis, maksudnya memiliki lukisan di dalam rumah. Yang lukisannya itu jazati, maksudnya di dalamnya ada misalnya lukisan manusia, atau lukisan tentang kekasih hatinya misalnya, atau anaknya gitu ya, atau keluarganya yang memang ada ruhnya gitu. Itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi yang mutlak tidak diperbolehkan itu yang ada yang 3 dimensi. Artinya gini Bu Fil, kalau itu lukisan, apalagi lukisan belum lengkap ya. Jadi ketika kita center, dia nggak ada bayangan balik. Kalau patung utuh itu kita center pasti ada bayangan balik. Lah, yang itu masih diperbolehkan. Apalagi lukisan bentuknya abstrak, apalagi kalau itu foto, ya, foto masih diperbolehkan. Foto keluarga dan lain sebagainya. Apalagi di dunia kita sekarang itu adalah satu keniscayaan. Kita ibadah saja butuh foto kan, mau pergi haji paspor foto, masa mau di-blur fotonya kan nggak bisa juga. Gitu, tapi kalau itu kan tidak untuk dipajang kemudian ya Ustadz ya, kalau untuk ibadah dan sebagainya. Oke, baik. Yang tidak diperbolehkan adalah, yang jelas-jelas tidak diperbolehkan menurut para ulama adalah yang berbentuk patung, misalnya menyerupai, benar-benar menyerupai, dan kemudian ada penghambaan atas itu.
atas hal-hal itu gitu ya Ustadz ya. Oke, baik Ustadz, terima kasih luar biasa. Jadi begitu ya sahabat. Jadi kalau masih memajang foto bunga melati atau bukan foto ya, lukisan bunga melati atau foto keluarga atau fotonya si dia, itu boleh asal tidak di penghambaan, menjadi penghambaan gitu kita terhadap foto tersebut. Begitu ya sahabat. Oke, baik. Pertanyaan kedua untuk Ustadz Arif. Begini Ustadz, kadangkala Ustadz, saya sendiri atau misalnya anak-anak kita gitu ya, ketika bermain, bercanda dengan sahabat-sahabatnya, seringkali bersumpah atas nama Allah gitu ya, atau bersumpah atas nama Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah sumpahnya itu bukan sumpah atas keseriusan terhadap ucapannya, tetapi candaan. Bagaimana akidah Islam menanggapi tentang hal yang seperti ini? Yang sama-sama kita ketahui akidah bukan candaan gitu ya. Tapi kadangkala diri ini atau anak-anak kami, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita seringkali ketika bersumpah itu hanya bukan untuk penekanan terhadap sesuatu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sumpah. Jika kita membaca beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah senantiasa bersumpah atas makhluknya. Contoh, wal asr atau wadduha. Lalu ada lagi wasyams wal qamar wattini wazzaitun. Nah, diawali dengan waw qasam. Itu bersumpah atas nama makhluknya. Itu Allah yang menciptakan kita semua. Wajar jika Allah bersumpah atas nama makhluknya, karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita bersumpah atas nama Allah? Kalau dulu lagi kecil kita ingat ya, kalau setelah pulang dari sekolah itu ya, kita membaca wal asri innal insana lafi khusrin. Ayat gitu ya. Sampai saat ini ya Ustaz ya. Sampai sekarang ya, alhamdulillah. Nah, itu ada dalilnya ternyata. Jadi pada saat sahabat sedang berpisah dengan sahabat yang lainnya dalam satu pertemuan, sahabat itu selalu mengucapkan wal asr demi masa, dengan harapan bisa dipertemukan kembali pada pertemuan yang baik tersebut. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana jika sumpah tersebut dijadikan candaan atau main-main ya? Kadang tidak sengajaan dibuat main-main gitu. Demi Allah dah, demi Rasul kan gitu kira-kira ya. Nah, saya teringat dengan qaulnya Imam Syafi'i, ma khalaftu shadiqan wala kadziban. Imam Syafi'i pernah berkata, saya tidak pernah bersumpah baik itu atas kebenaran. Artinya kalaupun Imam Syafi'i ini benar, dia tidak berani untuk bersumpah wala kadziban, apalagi dengan yang atas kebohongan. Maka dari kesimpulannya, dari qaulnya Imam Syafi'i ini, kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa sumpah ini tidak bisa dibuat candaan atau mainan gitu. Kecuali jika diperbolehkan apabila kita menggunakan qasam, yaitu huruf-huruf qasam, yaitu waw, wallahi tallahi billahi. Itu pun dalam keadaan untuk meyakinkan seseorang bahwa perkataan kita, perbuatan kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan bersumpah atas nama orang tua, atas nama, bahkan atas nama Rasulullah gitu. Nah, ini dikhawatirkan karena tadi sumpah ini sebuah candaan ataupun ya tadi kalau kata Imam Syafi'i shadiqun wala kadziban gitu ya. Kita harus hati-hati untuk menggunakan hal-hal tersebut. Nah,
dikhawatirkan tadi menggunakan sumpah atas nama Rasulullah, wallah, demi Allah, demi Rasul gitu misalnya. Ditakutkan merusak akidah kita, akidah ketauhidan kita, keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah baiknya seorang mukmin bersumpah ini pun dalam keadaan yang kira-kira untuk meyakinkan saudara-saudaranya atau orang lain untuk sumpah itu dengan menggunakan huruf qasam tadi, wallahi tallahi billah. Gitu kira-kira Bu. Oke, baik. Berarti penting sekali bagi kita orang tua gitu ya, mengajarkan anak kita sejak dini bahwasanya ketika menyampaikan kata sumpah atau kalimat sumpah itu tidak boleh untuk candaan, untuk main-main, begitu ya Ustadz ya. Ini zaman sekarang kan anak Nah, milenial betul ini. sekali ya. Karena harus ya, berhati-hati karena betul. ini sedikit, tapi tadi tujuan akidah adalah untuk pijakan hati kita. Jadi jangan sampai dengan candaan tersebut bisa merusak akidah kita. Oke, begitu ya sahabat ya. Meskipun kita niatnya bercanda, tetapi itu sangat fatal. Sehingga ketika kita menyebut asmanya Allah, tidak boleh untuk candaan. Begitu ya sahabat ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini Ustadz Mukhlisin. Untuk Ustadz Mukhlisin ya. Oke, baik. Begini Ustadz, bolehkah seseorang itu bertawasul atau bertawasul kepada Allah begitu ya? Bertawasul kepada Allah melalui perantara Nabi, melalui perantara orang-orang solih, melalui perantara waliullah gitu ya. Bagaimana pendapat Ustadz Mukhlisin terhadap hukum ini, hukum bertawasul? Monggo Ustadz. Oke, terima kasih Bu Fil. Saya kira ini pertanyaannya sangat menarik ya. Tadi dari patung kemudian tawasul. Hakikatnya itu kan pertanyaan kita ya, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Ustadz ya. Bisa jadi nanti diikuti dengan pertanyaan berikutnya, tawasul dengan patung, asal jangan patungnya yang bertawasul gitu. Oke. Kayaknya belum ada ya Ustadz Belum ya. ada. Jadi Al-Quran menginformasikan kepada kita, Al-Ma'idah ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Para ulama ini sepakat terkait bahwa kemudian tawasul itu disyariatkan. Hanya saja wasilah di situ adalah dengan amal soleh. Jadi semua ulama sepakat kalau tawasul itu dengan amal soleh, dan itu juga dikuatkan dengan beberapa hadis, antaranya yang sangat masyhur sekali itu cerita 3 orang yang kemudian terperangkap di dalam gua dan ketiga-tiganya kemudian bertawasul dengan amal baiknya, amal solehnya masing-masing disebutin, dan itu sangat masyhur. Hanya saja sampai di sini nggak ada perbedaan pendapat, jadi semuanya sepakat kalau bertawasul dengan amal solehnya itu diperkenankan ya. Yang jadi problem yang diperdebatkan para ulama ini terkait dengan al-mutawassal bih atau media atau sesuatu yang dijadikan tawasul. Lah ada yang kemudian bertawasul dengan orang-orang soleh, bertawasul dengan para nabi, para orang-orang leluhurnya. Nah, inilah yang kemudian ada sedikit perbedaan di kalangan ulama. Nah, tawasul ini ada yang kemudian tawasul bid-du'a, yaitu yang seringkali ya dilakukan oleh di masyarakat kita. Kita datang ke ulama, ke kiai, ke ustadz, minta doanya dong. Apakah kita nggak bisa doa sendiri? Bisa, sangat bisa. Minta doanya dong. Kita meyakini bahwa ketakwaan beliau lebih tinggi, kedekatan beliau lebih tinggi, umurnya juga udah sepuh, mungkin ya. Atau juga doa bitawasul. Ketika kita doa, kita mengambil atau membawa orang-orang soleh, ya Allah, saya mohon kepadamu dengan kehebatan Nabi, kemuliaan orang-orang soleh. Lah ini
diperkenankan. Kalau tawasul, nah, hanya saja yang kemudian tidak diperkenankan adalah unsur ketika kita meyakini bahwa ada hal-hal yang itu bisa sesuatu barang atau orang yang kemudian bisa memberikan maldorot kepada kita atau bisa memberikan manfaat kepada kita. Ini yang kemudian diingatkan oleh pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwa sesungguhnya tawasul ini untuk kepada orang-orang soleh, kepada para nabi, kepada aulia ini diperkenankan. Hanya saja beliau mengingatkan untuk tambihul awam, untuk mengingatkan orang-orang awam ini terkait dengan apa? Terkait dengan bahwa la nafi'ah wala dhorroh illallah. Tidak ada yang kemudian bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang kemudian bisa memberikan kemaldorotan kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, baik, luar biasa Ustadz penjelasannya. Ya, insyaallah demikian ya sahabat-sahabat. Berarti misalnya ini masih berhubungan ya Ustadz pertanyaan. Misalnya kan seringkali ketika misalnya ada orang sakit atau sedang memiliki hajat tertentu kemudian meminta doa kepada alim, ulama gitu ya, kepada yang kita yakini bahwasanya beliau kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada kita, itu berarti diperbolehkan begitu diperbolehkan dan tidak harus kita sendiri juga harus doa, jangan kemudian ngandalin orang gitu. Kita juga doa, sama-sama doa gitu ya, jangan kemudian kita cuma ngandalin orang lain, apalagi kemudian ada pengkultusan gitu ya, itu yang tidak diperkenankan kan. Oke, baik. Kita wajib doa, tetapi kita meminta support doa gitu ya, bantuan tambahan gitu, tambahan doa dari para alim, para ulama yang kita yakini gitu, kita percaya beliau itu kedekatannya, kecintaannya dengan Allah melebihi kita, misalnya begitu ya Ustadz ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih untuk Ustadz Arif ya, Septian Arif. Begini Ustadz ya. Sama-sama kita ketahui Allah sudah menganugerahkan nikmat yang luar biasa kepada kita, yaitu yang sering kita tidak sadari Ustadz, yaitu nikmat iman ya Ustadz ya. Oke, bagaimana sih caranya Ustadz kids zaman now gitu ya, anak-anak milenial, anak-anak zaman sekarang termasuk anak-anak zaman dulu juga gitu ya Ustadz, bagaimana cara untuk memelihara nikmat iman ini agar senantiasa dalam keadaan apapun nikmat iman ini yang sebenarnya itu tidak berwujud tetapi nyata menjadi pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya Ustaz? Silakan Ustaz. Oke, baik Bu Fil, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jika kita berbicara tentang akidah, maka sangkut pautnya nanti buahnya akan akan jatuh yang namanya iman. Iman sebagaimana kita ketahui itu ada 6 ya. Kun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, perkembangan zaman ini yang akhirnya membuktikan bahwasanya bagaimana iman itu yazidu wa yanqus, bertambah bisa juga berkurang. Nah, lantas bagaimana mempertahankan iman? Iman ini merupakan tadi yang Bu Fil katakan bahwa iman ini merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan itu atas hak prerogatif ya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Iman kalau di lagu nasyid gitu ya. Iman tak dapat diwarisi. Iman juga tak dapat diakuisisi gitu ya. Jadi keimanan seseorang itu tergantung bagaimana dia meyakini bagaimana besarnya melekatnya akidah seorang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Maka hadiah daripada akidah tersebut, kuatnya akidah tersebut meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya, yaitu keimanan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Atau banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan keimanan? Kalau kita definisikan iman itu adalah intisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Iman dan takwa. Bagaimana kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi atau menghindari apa-apa yang telah dilarang. Jadi cukup sederhana untuk mempertahankan iman. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah karena ini nikmat terbesar dalam kehidupan manusia, bekal terbesar ya, keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bekal terbesar ya untuk kita menghadapi kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Maka cukup kita bersyukur dengan cara kita meyakini atau tetap mempatri keimanan tersebut di dalam hati. Yang kedua adalah kita senantiasa melakukan apa yang telah Allah perintahkan sesuai dengan SOP-nya. Dan yang ketiga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan iman kita, ditingkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi secara mudahnya cara kita menjaga nikmat iman yang luar biasa ini adalah dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis mana yang boleh dilaksanakan dan mana yang tidak boleh dilaksanakan itu akan bisa terpatri pada diri kita manusia, begitu ya Ustaz. Oke, mudah-mudahan sahabat-sahabat SJTV yang berada di rumah senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa SJTV yang dirahmati Allah, tadi sudah kita bahas tentang akidah yang sangat erat hubungannya dengan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah pemirsa SJTV, tetap di sini, kami akan kembali sesaat lagi. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M.
mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Sahabat SCTV yang dirahmati Allah, masih bersama saya Fil Isnaini dalam program Kampus Unpam Mengaji. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan yang luar biasa dan sangat jelas dari narasumber kita yang istimewa, ya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan tentang akidah. Oke, Ustadz, monggo boleh diminum air mineral Tirta Sasmita, air minum kebanggaan kampus kita tercinta Universitas Pamulang. Alhamdulillah, luar biasa ya, bisa mengobati dahaga kita gitu ya Ustadz ya. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Mukhlisin, Ustadz Septian yang luar biasa pemaparannya. Terima kasih sudah bersedia hadir dan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama sahabat-sahabat SCTV dimanapun berada. Baik, sahabat SCTV yang dirahmati Allah, demikianlah acara Talkshow episode ini. Semoga informasi yang kami sampaikan tentang akidah memberikan manfaat untuk kita semua dan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat SCTV yang berbahagia, jangan lupa terus saksikan program Kampus Unpam Mengaji di episode-episode berikutnya yang insya Allah materinya yang lebih menarik lagi. SCTV berbagi untuk negeri. Baik, akhir kata saya Fil Isnaini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.